Jika motormu mengalami starternya tidak bisa hidup, boleh diperiksa untuk bagian ini. Kali ini kita kedatangan Verza dengan kendala untuk double starternya tidak bisa hidup, namun untuk bagian kelistrikan yang lainnya hidup semua. Lalu kita cek dulu untuk bagian akinya, kita cek untuk tegangannya, dan tegangan masih normal di 12,5 volt. Itu masih normal untuk motor ini. Karena untuk aki yang lama tadi sudah ngedrop, kita ganti dulu dengan aki bengkel. Setelah itu kita cek untuk bagian dinamo starternya, kita cek untuk arus positifnya dia. Lalu kita pencet untuk tombol starter dan dia tidak keluar arus sama sekali. Lalu kita telusuri kenapa dia tidak bisa keluar arus yang menuju ke dinamo starter. Lalu kita cek untuk soket pada bendik starternya. Di situ ada dua kabel, ada min dan plus. Lalu kita periksa, kita cek untuk bagian minnya. Untuk kabel minnya dia standby, dia sudah standby untuk kabel minnya. Lalu kita cek untuk bagian plusnya. Untuk mengecek min, kita pindahkan jabitan ke plus, dan untuk mengecek arus plusnya kita jepit ke bagian min. Lalu kita masukkan test pen ke arah kabel plusnya. Untuk Honda biasanya berwarna kuning. Setelah saya pencet, ternyata arusnya ada dia, dan ini menandakan untuk arus normal, dan ini menandakan untuk bendiknya sendiri yang bermasalah sepertinya. Lalu kita cek untuk bagian standby bendik. Untuk arus standby bendiknya pun masih normal, dia masih berada di 12 volt. Lalu kita langsungkan saja, kita coba. Setelah kita jumper, ternyata untuk starternya bisa hidup. Berarti ini fix, penyakit ada di bendik starternya saja. Untuk bendik, untuk persamaannya dari motor Supra juga bisa. Ini untuk Verza ini sama saja, hanya beda di soket. Bisa dipasang untuk Supra juga bisa, cuman dirubah untuk soketnya saja. Kita menggunakan soket yang lama. Oke, baik. Setelah itu kita lepas untuk bagian bendiknya, lalu kita ganti dengan bendik yang baru. Bendiknya seperti ini, dia bundar sama seperti Supra. Oke, kita masukkan baut 10-nya dari bendiknya, ini sudah terpasang. Lalu kita kencangkan saja. Setelah itu kita masukkan soket-soketnya. Setelah soket pun masuk, lalu kita coba saja untuk bagian starternya. Oke, kita tes langsung. Dan ternyata starter pun sudah normal. Dan untuk kasus kali ini ternyata hanya bermasalah di bagian bendik. Untuk jalur-jalurnya normal semua. Dan lalu kita tes untuk bagian pengecasan. Untuk bagian pengecasan dia masih normal di 13 atau 14 sampai 14,5, dia masih normal untuk motor ini. Dan untuk aki sendiri tadi sempat drop karena mungkin owner sempat menghidupkannya, lalu lama-lama dia drop. Coba kita cas dulu akinya, kalau bisa kita cas, kalau nggak bisa kita ganti saja untuk akinya. Dan untuk kasus kali ini, motor yang mengalami double starternya nggak bisa, ternyata untuk bagian bendiknya saja yang bermasalah. Untuk pengecasan pun normal, dia tidak ada kendala. Setelah kita urut semua kabel, tidak ada yang bermasalah, hanya di bagian bendik saja. Dan terima kasih kepada yang menyimak, dan sekian.